Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Anggarsari Natalia, calon guru penggerak angkatan 6 Kota Depok, Jawa Barat. Dengan fasilitator Ibu Susila Ningsih dan pengajar praktik Bapak Luki Febrianto. Kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik yang diawali dengan percakapan pra-observasi. Kali ini saya dibantu oleh rekan sejawat saya, Pak Priyo. Silakan memperkenalkan diri. Halo, assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Priyo Dwi Anggoro, rekan sejawat dari Ibu Reni. Saya mengajar mata pelajaran PPKN. Oke, kita langsung saja ya Pak Priyo Bu Reni. Oke. Assalamualaikum Pak Priyo. Waalaikumsalam Bu Reni. Oke, Pak Priyo apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke. Perasaannya bagaimana? Rasanya senang banget nih. Oke, alhamdulillah tergambar sekali, kondisinya baik, sehat dan bahagia ya Pak Priyo. Oke, Pak Priyo, pekan ini saya akan melakukan supervisi di kelas Pak Priyo. Nah, sebelum supervisinya dilakukan, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya Pak Priyo ya, agar supervisinya dapat berjalan dengan baik dan hasilnya maksimal. Ya, oke. Dalam supervisi kali ini, tujuan dan harapan yang ingin Pak Priyo capai itu apa ya Pak Priyo? Tujuan dan harapannya dengan kegiatan supervisi ini Pak Priyo. Pertama, tujuan diharapkan besok dalam supervisi pembelajarannya bisa berjalan dengan baik, peserta didik dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran yang sudah saya persiapkan, dan harapannya ini juga menjadi sebuah evaluasi yang mendapatkan feedback secara langsung dari Ibu Reni. Seperti itu. Berarti harapannya pembelajaran berjalan baik, tujuan pembelajaran tercapai dan bisa menjadi evaluasi ya Pak Priyo bagi kita ke depannya. Bukan Pak Priyo saja tapi juga saya. Oke. Nanti saya akan supervisi di kelas berapa Pak? Besok kelas 8 Bu Reni. Kelas 8. Materinya apa Pak Priyo? Materinya besok kita masuk ke materi masa pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional berarti kita belajar tentang masa lalu. Betul, ya. sejarah Bu Reni. Oke. Nah, untuk materi masa pergerakan nasional, tujuan pembelajaran yang ingin dicapai apa Pak? Tujuan pembelajarannya, yang pertama besok itu siswa dapat mengenal organisasi-organisasi pergerakan nasional apa sajakah yang ada pada masa tersebut. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi peran organisasi-organisasi nasional tersebut dalam upaya mewujudkan Indonesia merdeka. Berarti tujuan pembelajarannya dua ya Pak? Betul, ada dua. Itu anak-anak tahu organisasinya itu apa saja dan peran dari organisasi tersebut. Nah, langkah-langkah pembelajaran yang Pak Priyo susun untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut apa saja nih Pak Priyo? Langkah-langkahnya dalam kegiatan besok, pertama dalam kegiatan awal atau pembuka, pertama berdoa, mengabsensi kehadiran peserta didik, kemudian persepsi dengan menayangkan video dan foto-foto terkait masa pergerakan tersebut. Setelah itu siswa kita bagi menjadi beberapa kelompok, dan kelompok-kelompok tersebut kita berikan waktu peserta didik untuk berdiskusi bersama teman-teman kelompoknya. Setelah berdiskusi mereka mempresentasikan mengenai apa hasil diskusinya tersebut dan tanya jawab dari kelompok dan feedback dari para audiensnya, seperti itu. Berarti langkah-langkahnya sudah meliputi beberapa kegiatan di pembuka, beberapa kegiatan di kegiatan inti, dan beberapa kegiatan di kegiatan penutup. Betul, ya, Nah, dalam supervisi itu ada banyak area pengembangan yang ingin kita kembangkan ya Pak ya, supaya kita terus semakin baik ke depannya. Nah, untuk supervisi kali ini, area pengembangan mana yang ingin Pak Priyo tekankan? Oke, area pengembangan yang mau ditekankan di kelas 8 besok tuh pertama manajemen waktu ya Bu Reni ya, dan yang kedua pengelolaan kelas. Berarti fokusnya dua ya Pak, fokus dua. Pengembangannya manajemen waktu dan pengelolaan kelas. Kalau boleh saya tahu, kenapa Pak Priyo memilih dua area pengembangan ini Pak? Oke, kalau saya memilih area pengembangan tersebut, yang pertama dalam manajemen waktu tuh materinya itu berkaitan dengan materi masa lampau ya, yang memang cakupannya luas dan sulit mungkin buat peserta didik tuh untuk yang membayangkan seperti itu Bu Reni, dan butuh istilahnya fokus dan pembelajaran yang istilahnya kita susun dengan baik sehingga bisa tercapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan yang kedua, dalam pengelolaan kelas, peserta didik yang memiliki keberagaman karakter ya Bu Reni ya, yang diharapkan dalam kegiatan pembelajaran besok tuh bisa mengikuti dengan baik. Berarti
karena materi cakupannya yang luas dan kelas yang beragam ya Pak Prio. Jadi fokusnya mau kedua hal ini. Oke. Lalu strategi apa yang Pak Prio sudah susun dan besok akan dilaksanakan agar area pengembangan ini bisa kita capai nih Pak? Oke, berarti saya tuh sudah menyiapkan yang pertama kelompok ya Bu Reni ya. Kelompok dulu saya bagi menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari 4 sampai 5 anggota kelompoknya dalam satu kelompok tersebut. Terus tiap-tiap kelompok tersebut sudah saya bagi menjadi anak-anak yang memiliki kemampuan yang beragam yang diharapkan mereka bisa menjadi tutor sebaya. Betul sekali, diharapkan seperti itu. Terus juga kesepakatan waktu dalam berkelompok, berdiskusi, presentasi, tanya jawab, sehingga mereka tahu batasan waktunya sehingga banyak waktu yang bisa dimanfaatkan dan jangan sampai ada waktu yang terbuang secara maksimal. Dan yang terakhir adanya controlling ya, saat kegiatan pembelajaran tersebut saya bisa sambil memantau mereka ya Bu Reni, betul sekali. Dan saya juga memberikan pengingat gitu di papan tulis, kesepakatan batas waktu, tersisa waktunya berapa menit sehingga mereka tuh tahu gitu waktu kegiatan pembelajaran tersebut tuh ada kesepakatannya. Berarti strateginya 3 ya Pak ya? 3, betul Bu Reni. Pertama Pak Prio sudah membentuk kelompok sebelum pembelajaran dimulai, jadi nanti kita bisa langsung bagi gitu ya Pak ya? Yang kedua Pak Prio akan melakukan kesepakatan kelas atau ada timekeepernya ya Pak ya? Timekeepernya ini nanti Pak Prio tulis di papan. Betul. Oke, ditulis di papan. Yang terakhir adalah controlling dari Pak Prio untuk memastikan pekerjaan anak-anak. Oke. Luar biasa sekali nih strateginya Pak Prio ya. Oke, semoga bisa berjalan dengan lancar. Nah, dari hasil percakapan kita, apa yang bisa Pak Prio simpulkan Pak Prio? Dari hasil percakapan kita ini ya Bu Reni ya, diharapkan apa yang saya saya simpulkan, percakapan supervisi ini sangat penting sehingga saya bisa fokus untuk pengembangan apa saja yang akan saya capai pada pertemuan besok, dan ini juga dijadikan sebagai evaluasi untuk pengembangan lainnya di masa akan mendatang. Berarti kesimpulannya penting karena kita bisa fokus gitu ya, ada pengembangan yang akan kita kembangkan dulu nih apa gitu. Oke Pak Prio, terima kasih atas waktunya. Semoga supervisi besok bisa berjalan lancar. Tujuan pembelajaran dan harapan ingin Pak Prio capai bisa tercapai semuanya ya Pak Prio ya. Oke, baik Pak Prio, kita siap-siap nih ya untuk pelajaran berikutnya. Nanti kita akan ketemu di kelas 8. Oke, siap Bu Reni ya. Terima kasih Pak Prio. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman kelas 8 TIHO. Apa kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah sehat-sehat semua ya teman-teman. Kembali kita berjumpa di mata pelajaran PPKN di pekan ke-3 semester 2 tahun ajaran 2023. Alhamdulillah pada pertemuan hari ini kita akan kembali belajar bersama-sama, memaparkan dan menjelaskan teman-teman terkait materi kebangkitan nasional dalam perjuangan kemerdekaan. Di pertemuan hari ini sebelum masuk materi Pak Prio mau ada yang sakit apa bro? Oh, jadi konfirmasinya sementara ada yang kabarnya sakit atau umur ini Pak Prio juga konfirmasi ke Bu Rika ya terkait kehadiran langit Pak. Indonesia pusaka. Stratifikasi sosial ke masyarakat pada masa itu. Kita lihat ada golongan Eropa, Timur Asing, dan Bumi Putra. Jadi kalau kita lihat pada masa pendudukan Belanda atau penjajahan Belanda pada saat itu, kita lihat yang sangat mendapatkan
fasilitas paling tinggi adalah orang-orang Eropa atau orang-orang Belanda, sedangkan orang-orang pribumi atau orang-orang Indonesia kita malah mendapatkan golongan yang paling rendah atau golongan yang ketiga yang biasa kita sebut dengan istilah bumi putra. Namun hal itu enggak. Kira-kira orang-orang apa nak yang bisa mendapatkan pendidikan? Hanya orang-orang bangsawan. Terus hanya orang-orang Eropa. Berarti orang-orang pribuminya pada saat itu tidak semuanya bisa mendapatkan pendidikan secara penuh, karena sekolah-sekolah yang diberikan ternyata hanya diperuntukkan kepada orang-orang tertentu saja. Oke, good. Dan pertanyaan yang kedua, menurut kalian kebijakan apa yang sangat berpengaruh besar bagi penduduk pribumi dari penerapan politik tersebut? Politik apa? Dari ketiga tersebut. Edukasi. Kenapa edukasi? Kenapa? Untuk bisa menambah wawasan. Menambah wawasan orang-orang pribumi. Dengan cara mereka belajar, mereka bisa mendapat wawasan baru. Oke, Zahra? Mempercepat kemerdekaan dengan cara? Jadi pengetahuannya jadi semakin luas ya. Jadi memang teman-teman kelas 8 cewek di sini intinya hari ini ya teman-teman ya, kita akan bagi menjadi 4 kelompok besar. Nah teman-teman nanti akan Pak Prio bagi menjadi 4 kelompok besar ya untuk mendiskusikan ya lembar kerja yang sudah Pak Prio siapkan di tiap-tiap atau di masing-masing kelompok yang sudah Pak Prio tentukan. Dalam kegiatan nanti, dalam teman-teman berdiskusi, Pak Prio akan berikan waktu maksimal langsung ditulis nama anggota kelompoknya. Kelompok ada berdiri, kemudian jatuhkan. Nama-nama orang yang anggotanya. Nah, betul. Yang membangkitkan nasionalisme. Apa saja Bi yang organisasi yang bergerak di bidang agama? Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Oke, good. Semua agama apa? Cara-cara hidup menurut agama Islam. Hari ini Pak Prio berikan kesempatan. Adakah yang mau memberikan kesimpulan terkait apa yang sudah kita pelajari pada materi kita hari ini? Atau Pak Prio pilih? Ayo, siapa? Lebih baik berani coba. Apa yang sudah kalian pelajari materi hari ini? Kesimpulan dari mulai pertama awal hingga sampai terakhir tadi, sampai sesi kita terakhir diskusi. Siapa? Oke, dari Sultan. Silakan. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya ada organisasi nasional yang dalam yang mempunyai peran banyak untuk dibandingkan negara Indonesia. Itu saja. Ada lagi mau menambahkan Pak Papi? Kelompok semua mungkin ada yang mau mencoba menyimpulkan? Ya? Apa yang sudah dia dapatkan dari materi kita hari ini? Untuk Indonesia siap balik untuk melawan Belanda. Oke, good, bagus. Ada lagi yang mau menyampaikan? Kelompok 4 bagus, yuk. Bagus. Maaf. Apa materi kita hari ini? Bagus sudah mendapatkan apa? Makan di mana Bang? Belum ngomong ya. Apa ya, boleh?
Abi mungkin mau bantu menambahkan? Nggak tahu Pak. Jadi hari ini kamu belajar apa nggak tahu? Tadi di depan nggak tahu apa. Ayo. Di organisasi. Kenapa organisasinya? Banyak yang membangkitkan Indonesia. Yang membangkitkan nasionalisme. Apa saja Bi yang organisasi yang bergerak di bidang agama? Muhammadiyah dan Syarikat Islam. Oke, good. Terakhir, kelompok 3 mungkin ada yang mau melengkapi lagi? Oke, Raska, akan berikan. Coba, ya Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tadi apa? Apa? Tadi sambungin? Tidak ada. Tidak ada juga. Kenapa dikompak sekali kan berdua? Oke. Hah? Bertanya lagi. Dia tahu, dia tahu. Oh dia tahu, dia apa dia? Malu-malu di sini banyak malu-malu ya. Padahal tadi teman-teman kita sudah sama-sama ya mendengarkan presentasi, melakukan melihat perjuangan-perjuangannya dan teman-teman tadi juga sudah melihat kan bagaimana dari 4 organisasi tersebut yang tadi teman-teman sudah sebutkan. Sekarang Pak Pri balik bertanya sama kalian, manakah dari 4 organisasi tadi yang memiliki waktu berdiri yang paling awal? Budi Utomo. Pinter Budi Utomo. Tahun berapa nak? 1908. 08. Tepatnya di tanggal berapa tadi? 20 Mei. Sehingga setiap tanggal 20 Mei ada yang tahu nggak diperingati sebagai hari apa? Bisa hari kebangkitan nasional. Itu teman-teman salah satunya. Kenapa setiap tanggal 20 Mei diperingati sebagai hari kebangkitan nasional? Karena pada saat itu Budi Utomo awal mula lahir dan akhirnya dari organisasi Budi Utomo melahirkan banyak organisasi-organisasi lain seperti Syarikat Islam, Hizbut dan Muhammadiyah yang mencoba untuk memajukan dan memperjuangkan kemerdekaan negara Indonesia. Terus tadi yang organisasi yang berdirinya di kota Solo awalnya organisasi apa? Syarikat Islam. Kalau yang di Bandung? Ini Spapit. Yang di Jakarta Batavia? Di Batavia itu Budi Utomo. Jangan sampai tertukar ya teman-teman dengan apa yang sudah kita pelajari pada pertemuan hari ini. Jadi nanti terima kasih teman-teman untuk apa yang sudah kita simpulkan bersama-sama dan kita tanya jawab tadi barusan, sehingga pada pertemuan minggu depan kita akan membahas mengenai peran tokoh-tokoh. Kita fokuskan bagaimana peran tokoh-tokoh tersebut dalam berjuang memajukan dan mewujudkan Indonesia merdeka dan apa yang bisa kita pelajari. Apa yang bisa kita pelajari di masa sekarang dalam memperjuangkan semangat beliau pada masa lampau seperti itu. Apakah ada pertanyaan sebelum Pak Beliau closing teman-teman? Untuk sesi kita pada pertemuan hari ini? Tidak ada? Adakah pertanyaan? Apakah ada kesulitan? Insya Allah tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kalau begitu bisa Pak Beliau closing ya untuk sesi kita pertemuan hari ini bersama-sama dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman atas partisipasi dan atensinya. Kurang lebihnya mohon maaf dari Pak Beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan teman-teman. Alhamdulillah ya, hari ini kegiatan seperti ini sudah berhasil kita lakukan. Nah, bagaimana perasaannya Pak Priyo? Alhamdulillah Bu Reni sudah plong sekarang. Tadi sudah udah ya Pak ya. Nah, dari pembelajaran hari ini, kegiatan belajar mengajar hari ini, apakah sudah sesuai dengan apa yang Pak Priyo rencanakan dalam RPP? Alhamdulillah sudah sesuai Bu Reni. Berarti semuanya sudah sesuai ya Pak ya. Nah, kita refleksi kembali nih Pak selama kurang lebih tadi 2 jam pelajaran ya. Hal baik apa yang sudah Pak Priyo lakukan dalam kegiatan pembelajaran ini Pak? Ada beberapa Bu Reni hal baik yang mau coba saya ceritakan di sini Bu Reni. Yang pertama memang dalam kegiatan pembelajaran tersebut di awal memang saya harus menguasai materi tersebut. Dengan banyak membaca saya bisa menjelaskan kembali sesuai dengan materi apa yang ingin disampaikan. Kemudian juga dalam sesi tanya jawab pun peserta didik pertanyaannya bisa saya jawab sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian dalam sesi sebelumnya pernah saya sampaikan Bu Rini ya, dalam fokus untuk kegiatan pembelajaran tadi memang saya ingin fokuskan di pengelolaan waktu dan manajemen kelas. Di sini alhamdulillah di 2 aspek tersebut, baik pengelolaan kelas seperti tadi dengan berdiskusi kelompok,
banyak waktu yang memang mampu dimanfaatkan dengan baik oleh peserta didik, sehingga dalam diskusi kelompoknya nggak memakan waktu yang terbuang gitu istilahnya di gitu ini. Oke, berarti dari apa yang kita harapkan sebelumnya ya, Ya, Pak, ya, aspek pengembangan yang Pak Priyo tinggalkan dalam pembelajaran kali ini sudah tercapai ya, Betul. Pak, ya. Lalu kemarin Pak Priyo sudah menyampaikan strategi untuk mencapainya sudah dilaksanakan juga ya, Pak, ya. Jelas. Iya. Nah, tadi saya perhatikan juga kelas itu suasananya sudah kondusif gitu ya, Pak. Anak-anak juga sudah berdiskusi, presentasi sesuai dengan alokasi waktu yang ditentukan, dan saya sudah lihat nih Pak Priyo itu sudah bagus banget, sudah berkeliling. Berkeliling itu bukan hanya menyiapkan anak ya, Pak, ya, waktunya sudah hampir selesai, tetapi juga mampu menjadi fasilitator untuk anak-anak yang menghadapi kesulitan. Oke, nah dengan metode diskusi dan presentasi yang tadi sudah Pak Priyo lakukan, apakah menjawab atas tercapaian tujuan pembelajaran ini dicapai, dan juga harapannya Pak Priyo kemarin ingin siswa itu menjadi tutor sebaya kemarin itu sudah tercapai atau belum, Pak? Baik Bu Reni, untuk ketercapaian ya dan harapan kayaknya memang apa yang kita temukan tadi dalam kegiatan pembelajaran memang masih belum maksimal ya Bu Reni ya, belum istilahnya belum bisa dikatakan sempurna 100%, karena banyak hal yang kita temukan tadi seperti harapan tutor sebaya yang kita atau saya harapkan kita jumpai ada beberapa kelompok yang memang masih bekerja secara individu atau sendiri-sendiri, yang menyebabkan keaktifan siswa di sini tuh jadi tampak kurang. Kemudian dalam kegiatan tadi pun juga banyak hal yang memang harus istilahnya kita tingkatkan lagi, khususnya memang dari aspek keaktifan siswa. Kalau menurut saya sih seperti itu Bu Reni. Berarti harapannya Pak Priyo belum tercapai 100% ya, Pak, ya. Nah, ada apa hal lain yang ingin Pak Priyo tingkatkan dalam kalau kita lihat dari pembelajaran tadi, hal yang Pak Priyo tingkatkan, poin-poin lainnya apa, Pak? Seperti yang tadi saya sampaikan, Bu Reni, melihat apa yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran tersebut, kayak diskusi kelompok tadi, kayak banyak peserta didik yang masih malu-malu, merasa takut mungkin gitu ya, jadi saling mengandalkan kepada anggota kelompok yang memang masih memiliki pengetahuan kognitif yang lebih baik gitu, sehingga memang fokus untuk aktifan siswa kayaknya memang mau coba saya tingkatkan. Berarti kita evaluasi dari hari ini, Pak Priyo ingin meningkatkan keaktifan siswa ya, partisipasi aktif siswa. Nah, strategi yang bisa Pak Priyo rancang untuk menumbuhkan keaktifan siswa itu seperti apa, Pak? Ya, rencananya Bu Reni ya untuk sesi selanjutnya atau kedepannya mungkin Bu Reni ya, agar keaktifan siswa itu bisa muncul, saya akan mencoba mungkin menjadi beberapa kelompok, misalnya nanti seperti ini Bu Reni. Siswa dibagi menjadi beberapa kelompok, kemudian dari tiap-tiap kelompok tersebut akan dibagi lagi kepada kelompok yang memang sudah ditentukan tema yang sama. Nah, kemudian setelah mereka bergabung dengan anggota kelompok yang memiliki tema yang sama, kita berikan waktu tuh untuk mereka berdiskusi. Nah, setelah waktu selesai, mereka kembali lagi ke anggota kelompok yang awal, kemudian mereka secara aktif harus menjelaskan kembali atau mempresentasikan kembali hasil diskusi yang telah mereka lakukan di kegiatan sebelumnya. Berarti ini metodenya metode jigsaw ya, Pak, ya? Sebetulnya hari ini kan Pak Priyo sudah berkelompok, nanti jigsaw juga berkelompok, tapi beda ya, Pak, ya? Jadi dengan jigsaw ini harapannya Pak Priyo siswa itu lebih aktif lagi, karena mau tidak mau dia harus menjelaskan kepada teman-teman satu kelompoknya. Nah, kira-kira kapan Pak Priyo akan menerapkan metode jigsaw ini, Pak? Insya Allah minggu depan Bu Reni. Berarti pertemuan berikutnya ya, Pak, ya? Pak Priyo akan menerapkan metode jigsaw ini di kelas Pak Priyo. Nah, hari ini Pak Priyo saya supervisi, tapi kita ada kegiatan lain Pak di sekolah kita ya, ada rekan sejawat itu boleh mengunjungi rekan sejawat yang lain untuk menyaksikan teman kita mengajar. Nah, nanti bisa jadi yang masuk saya atau teman kita yang lain. Nah, saat kegiatan ini berlangsung, Pak Priyo ingin fokus kepada pengembangan apa lagi nih Pak? Kalau hari ini kan fokusnya ke manajemen waktu dan pengelolaan kelas. Nah, nanti di supervisi berikutnya ingin berfokus pada apa Pak? Sepertinya untuk pembelajaran selanjutnya kita mencoba pembelajaran diferensiasi Bu Reni. Oke, berarti Pak Priyo ini fokusnya ke pembelajaran berdiferensiasi. Nah, kenapa Pak Priyo ingin atau Pak Priyo memilih pembelajaran berdiferensiasi?
semakin fokus yang ini dikembangkan? Karena gini Bu Reni, karena pembelajaran ini sangat menyesuaikan sekali kebutuhan siswa. Selain itu juga sebelumnya saya pernah mencoba pembelajaran tersebut, namun saya rasa belum maksimal Bu Reni, dan saya mau mencoba lagi. Dan sebelumnya juga dengan berdiskusi terlebih dahulu dengan ya Bu Reni gitu ya, semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke, berarti fokus pengembangan berikutnya pembelajaran berdiferensiasi karena memang Pak Priyo ingin lebih fokus kepada kebutuhan siswa ya Pak ya, apalagi dengan anak kita yang beragam. Oke, rencana untuk memaksimalkan fokus pengembangan ini di supervisi berikutnya apa yang akan Pak Priyo lakukan supaya lebih maksimal lagi Pak? Ya, agar lebih maksimal ya Bu Reni ya, pasti pertama saya akan mencoba mencari sumber bacaan yang memang sesuai dengan pembelajaran diferensiasi ya, sumber referensi, terus tayangan dari YouTube ya, pasti banyak juga tayangan dari YouTube tersebut yang bisa menjadi bahan referensi ya buat saya sebelum mempraktekkan pembelajaran diferensiasi tersebut. Dan satu lagi pasti harus adanya istilahnya komunikasi dengan Bu Reni, rekan sejawat ataupun kolaborator ya Bu Reni ya, koordinator ya Bu Reni, grogi saya dengan teman-teman koordinator di sekolah agar saat nanti saya melakukan pembelajaran tersebut bisa tampil dengan maksimal. Berarti Pak Priyo butuh bantuan orang lain ya Betul, Bu Pak, Reni. sebagai teman diskusi, bisa rekan sejawat atau bisa juga dengan Koordinator. selain diskusi juga sharing, Iya. berbagi pengalaman, barangkali teman-teman kita sudah berhasil melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu ya. Oke, nah dari kegiatan supervisi ini apa manfaat yang Pak Priyo rasakan? Manfaat Bu Reni pasti banyak Bu Reni manfaatnya dari kegiatan ini. Pertama saya pasti bisa melihat dan mengukur sejauh mana kemampuan saya Bu Reni ya, dan hal ini bisa menjadi evaluasi buat saya ke depannya agar saya bisa mampu tampil lebih baik lagi dalam mengajar para peserta didik. Jadi Pak Priyo merasakan ada manfaatnya ya Pak Pasti, ya. Bu Reni. Ya, ada manfaat ini sebetulnya juga bukan cuma Pak Priyo yang merasakan, tapi Betul, saya betul. juga karena saya Betul, Bu Reni. berada di kelas Pak Priyo, Iya. saya bisa mengambil hal-hal positif yang sudah Pak Priyo terapkan ke anak-anak gitu. Iya, betul, Bu Oke Reni. Pak Priyo, untuk hari ini terima kasih atas waktunya. Sama-sama, Bu Reni. Nanti saya sangat senang hati jika di supervisi berikutnya saya dapat hadir ke kelasnya Pak Priyo. Iya. Kegiatan berikutnya apa Pak? Setelah ini saya mau lanjut ngajar lagi Bu Reni. Berarti semangat mengajarnya Pak. Sama-sama Bu Reni, selamat juga, Terima semoga kasih sukses. sekali ini sukses juga untuk Pak Priyo. Saya pamit Bu Reni. Iya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.